Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur agar kita termasuk orang yang bersyukur. Alhamdulillah detik ini kita semua oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat, dan kita saat ini masih oleh Allah diberikan panjang umur, sekaligus kita masih oleh Allah diberikan hidayatul iman, hidayatul Islam, sehingga kita bisa bersilaturahim di media yang kita cintai, yaitu MUI TV Kabupaten Purwakarta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Pada satu kesempatan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'ilul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Ayat ini memberikan inspirasi kepada kita semua kaum muslimin bahwa Allah akan mengangkat harkat derajat seseorang itu ketika orang itu punya dua kekuatan. Yang pertama adalah kuwatun iman, yang kedua adalah kuwatul ilmi. Artinya orang itu punya kekuatan iman dan yang kedua punya kekuatan ilmu. Nah, ini yang harus menjadi visi dan misi kita di dalam bagaimana membangun generasi anak-anak kita. Dan kita semua sekarang berada pada era pandemi. Salah satu sektor yang kena imbas dari adanya COVID-19 adalah sektor pendidikan. Kita semua memahami sudah 1,5 tahun kita sektor pendidikan berjalan walaupun tidak optimal. Sektor pendidikan formal dilakukan secara minimal melalui online, melalui tatap muka yang terbatas. Namun kalau kita lihat iwati iman rahimakumullah, waktu yang terbanyak dari orang tua itu adalah anak berada di rumah. Jadi satu sisi COVID ini memberikan satu tazkirah dan memberikan satu hikmah bahwa peran posisi strategis orang tua sekarang ini harus menjadi orang tua yang sebenarnya, karena proses pendidikan formal tidak berjalan optimal dan waktu anak-anak lebih banyak di rumah. Maka pada kesempatan sekarang ini secara berseri kita akan melihat bagaimana konsepsi Islam tentang parenting. Parenting itu adalah pola asuh, bagaimana menancapkan visi misi yang telah Allah gulirkan dalam Al-Quran, yang harus kita tancapkan dalam hati dan pikiran anak-anak kita, apalagi di era pandemi. Maka nanti akan berseri, nanti parenting yang ada di MU ini, pertama bagaimana parenting dalam menikah, kemudian bagaimana parenting pola asuh sekolah atau mendidik di prenatal education, dan yang ketiga nanti bagaimana pola asuh yang dikembangkan bagi anak-anak di usia dini, usia pendidikan dasar, dan usia pendidikan menengah. Nah, inilah yang akan kita coba kupas, yang akan kita coba gali, yang kita coba eksplor untuk bagaimana mengembangkan parenting ini. Nah, iwatu iman rahimakumullah, tentu yang pertama ini proses pendidikan Islam itu dari mulai lahir ke alam dunia sampai ke liang kubur. Bahwa pendidikan tidak ada kata berhenti, ia adalah merupakan sebuah kata kerja hampir 24 jam mendidik kita. Nah, Islam memandang bahwa proses pendidikan membentuk anak yang kuwatul iman, yang kuwatul ilmi yang baik, itu tidak hanya nanti ketika selesai dia anak masuk ke era PAUD, ke era pendidikan dasar. Tapi lebih jauh proses pendidikan itu dimulai dari ada pra-kehamilan sampai ada yang dikenal dengan prenatal education. Nah, apa yang disebut dengan pendidikan di era pra-kehamilan ini? Kita semua tahu iwati iman bahwa proses pembentukan manusia dari nutfah atau dari minal ma'i
kulla syai'in hayyan ini adalah dimulai dari hubungan badan suami istri. Islam sebagai agama komplit telah mengatur bagaimana agar hubungan suami istri itu tidak hanya sekedar hubungan biologis, tapi hubungan suami istri sudah tertancap aspek pendidikan anak. Maka pada konteks ini Islam telah mengatur bagaimana kita saat ada melepaskan sperma maka diiringi dengan doa Allahumma janibna wa janibas syaiton. Ini apa? Agar dari triliunan sperma yang nanti masuk dan yang jadi itu hanya satu, maka sperma yang telah dibalut dengan balutan tauhid. Jadi ketika kita, ini juga bagian dari parenting, pola asuh, di mana visi membentuk kuwatul iman dan kuwatul ilmi, generasi yang kuat iman dan kuat ilmu, dimulai di saat melepaskan sperma seorang suami agar bergerak masuk ke opung. Nah, maka ruh yang dimasukkan sperma itu adalah ruh yang sudah dibalut tauhid, sehingga nanti menempel ke telur, dia sudah ada tiupan-tiupan tauhidi. Nah, kemudian setelah itu masuklah ke pola asuh prenatal education, yaitu sekolahan anak-anak kita selama 9 bulan di rahim seorang ibu. Maka sebagai sebuah sekolahan di rahim, tentu ada yang dikenal sebagai gurunya, ada kurikulumnya, ada yang mengevaluasinya. Siapa itu? Ibu dan bapaknya. Sebagai kepala sekolah, juga sebagai guru, sebagai yang membuat kurikulumnya. Hadirin iwati rahimakumullah, para insan yang mengharap ridho Allah, di dalam proses prenatal education, sekolah 9 bulan inilah, maka pembentukan penancaban visi misi kuwatul iman dan kuwatul ilmi sudah dimulai. Bagaimana ibu yang berposisi sebagai guru yang mengajar kepada janin yang ada di rahimnya, itu memberikan pengaruh kepada perkembangan spiritual dan perkembangan intelektual di rahimnya. Nah, maka posisi ini menjadi penting dipahami oleh seluruh ibu-ibu hamil, bahwa proses pendidikan Islam juga sudah dibangun di era sekolahan di rahim selama 9 bulan. Maka apa saja kurikulum yang harus dikembangkan untuk menguatkan watak karakter anak-anak kita? Yang pertama, ada kurikulum untuk penguat kuwatul iman, ada kurikulum yang memperkuat kuwatul ilminya. Dua-duanya tidak boleh lepas. Maka iwati rahimakumullah, apa saja kurikulum yang untuk mensuplai kuwatul iman atau kecerdasan spiritual anak-anaknya, karena ibu semua yang dirasakan, yang diomongkan, yang dipikirkan ibu, getarannya masuk kepada bayi yang ada di rahim, maka ibu harus punya visi ini. Nah, apa saja? Satu, kurikulum untuk penguatan spiritual. Kurikulum yang pertama adalah aspek zikir dan doa. Bagaimana kita, ibu yang hamil sebagai guru pada murid, pada anaknya di janin, terus memperbanyak zikir. Jadi banyakkan zikir tasbih, memperbanyak zikir tahmid, tahlil, dan memperbanyak zikir-zikir lainnya. Sehingga getaran-getaran zikir, pikiran, perasaan ibu bisa menyuplai pondasi spiritual anak-anaknya. Yang kedua, perkuat dengan kurikulum tadarus Quran, atau dengan memperdengarkan tilawah atau ayat-ayat Quran. Maka ketika ibu bertadarus Quran, membaca Quran, ibu bayi yang hamil memperbanyak Quran, maka secara langsung mensuplai kepada hati dan otaknya tentang siraman-siraman dari ayat-ayat Allah. Dan ini memperkuat basis spiritual anak-anak di era
pendidikan selama 9 bulan ini. Yang ketiga adalah gerakan kurikulum yang dikenal dengan kurikulum ibadah. Wayahnya ibu sebagai guru terhadap muridnya, anak yang ada di janin, maka pergerakan ibu harus banyak ibadah. Supaya apa? Getaran gerak ibu beribadah nancep, menguat kepada anak-anaknya. Candak bawa anak-anak kita sedang hamil untuk sholat duha. Yuk deh kita sholat duha dulu. Ajak dialog. Yuk deh kita ikut melaksanakan apa yang dikenal dengan tahajud. Semua apa yang menjadi ibadah diperkuat. Nah, yang ketiga ada penguatan intelektual. Bagaimana utul ilma atau kuwatul ilmi ini diperkuat oleh ibu di masa prenatal education ini dengan cara apa? Hadir banyak ibu-ibu hamil ke majelis taklim. Dengan ibu hadir ke majelis taklim, maka semua ibu sedang mendengarkan taklim, dek yuk kita ngaji dulu, ajak. Sehingga ketika ibu mengaji, maka otaknya bekerja. Nah, otak itu nanti juga akan ikut menyuplai sel-sel otak yang ada di bayi itu. Kemudian apalagi, ajak kurikulum membaca. Ibu harus punya spirit literasi. Jangan malas-malasan. Jadi ibu hamil harus punya spirit baca. Baca buku, baca apa saja yang bermanfaat. Itu getaran literasi itu akan juga masuk mensuplai kekuatan sel otak anak kita. Nah, kemudian ajak untuk ibu kemudian menguatkan fisiknya dengan berolahraga ringan dan lain-lain. Nah, inilah kurikulum parenting bagi ibu-ibu hamil, bahwa proses pendidikan dimulai ketika sedang sekolahan, di mana 9 bulan anak itu berada dalam fase kehamilan. Ini yang mungkin jarang sekali dilakukan, padahal pendidikan 9 bulan di rahim ini juga akan memperkuat pondasi kuwatul iman, kuwatul ilmi sebagai visi misi di dalam Al-Mujadalah ayat 11, bahwa Allah akan mengangkat harkat derajat orang yang beriman, orang yang berilmu. Ikhwati iman, demikian barangkali kajian kita di MUI di dalam aspek tarbiyah Islam, yaitu parenting Islam di era pandemi, di fase prenatal education. Mudah-mudahan nanti kita akan melanjut kepada pendidikan lainnya. Demikian, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladungka duriyatan thayyibah, Rabbi habli hukman wal hikni bis solihin, wa aslih li fi duriyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.